Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallah. Baik, Bapak Ibu, hari ini pekan pertama, berarti kisah-kisah ya. Hari ini saya akan mengkisahkan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Belum pernah kan? Belum ya. Nah, sebelumnya baca dulu deh surat Ali Imran ayat 84. Pak Adri. Makasih. Sini aja nggak apa-apa. Makasih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub ya. Nabi Ishak lahir dari orang tua yang sudah tua sekali, yaitu Nabi Ibrahim dan ibunya bernama Sarah ya. Ketika Allah memberikan kabar gembira melalui malaikatnya kepada Nabi Ibrahim dan Sarah bahwa Sarah akan mempunyai anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub ya. Lalu waktu itu usianya udah 100 tahun. Nabi Ibrahim, Sarah udah 80 ya. Nah, makanya Sarah mengatakan, mana mungkin bisa, saya udah tua katanya. Kalau sekarang ibaratnya udah menopause gitu ya. Nah, bagi Allah nggak ada yang nggak bisa, semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Tinggal mengatakan innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun, jadi ya. Meskipun udah tua, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit ya. Maka
lahirlah Ishak, ya. Dan Ishak punya anak Yakub. Udah ditetapkan tuh bahwa nanti Ishak jadi seorang nabi, ya. Yakub juga menjadi seorang nabi meskipun belum lahir, ya. Nah, ini adalah anugerah buat Nabi Ibrahim karena beliau, ya, meninggalkan kesyirikan. Beliau meninggalkan negerinya, semuanya pada syirik itu penduduknya. Lalu meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya. Itu semua ditinggalkan karena apa? Karena Allah Ta'ala, ya. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya, keluarganya yang dicintai juga ayahnya, ya, karena untuk ketauhidan. Di sana semua syirik, makanya Nabi Ibrahim hijrah untuk Allah. Nah, Allah gantikan, ya, kepergian dari Nabi Ibrahim dengan meninggalkan keluarga dan ayahnya diganti dengan anak yang soleh, yaitu Nabi Ishak, ya, dan punya cucu juga seorang nabi yang soleh, yaitu Nabi Yakub, ya. Nabi Ishak ini lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail, ya, lahir. Jadi Nabi Ismail dulu nih lahir. Begitu Nabi Ismail udah lahir kurang lebih 13-14 tahun itu baru Nabi Ishak lahir, ya. Nah, Nabi Ishak ini orang yang alim. Jadi Allah karuniai, anugerahkan kepada Ibrahim, Nabi Ishak adalah orang yang alim. Alim itu pintar, luas wawasannya. Nah, kalau Nabi Ismail halim, ya, sabar, penyantun. Makanya Nabi Ismail waktu mau disembelih diem aja deh, karena orangnya halim, sabar, penyantun. Kalau Nabi Ishak orang yang alim, ya. Nabi Ishak punya anak dua, yaitu Isu dan Yakub, ya. Nah, Nabi Ishak ini punya anak, ya, yang satu baik, yang satu buruk. Jadi nggak semua nabi punya anak baik semua, ya. Jadi para anbiya itu nggak semua punya anak baik, ya. Ada juga yang buruk, ya. Contohnya Nabi Nuh, anaknya Kan'an kan, buruk, ya. Ini juga Nabi Ishak, ya. Yang satu Isu dan yang kedua Yakub, ya. Yang satu baik, yang satu buruk. Artinya nggak jaminan, ya, seorang nabi punya anak baik semua. Tapi kalau nabi udah pasti orang yang maksum, ya. Tapi kalau anaknya, istrinya nggak jaminan. Tapi kalau nabi udah pasti maksum, ya. Nah, Nabi Yakub, ya, anak dari Nabi Ishak ini dipuji Allah karena Nabi Yakub ini memuliakan nazar, ya. Jadi Nabi Yakub ini sangat memuliakan nazar, ya. Ketika Nabi Yakub, ya, mengharamkan makan daging, ya, dan susu unta. Dan beliau sangat memuliakan, ya, nazarnya itu. Jadi ceritanya ketika Nabi Yakub ini kena penyakit saraf kejepit. Zaman dulu ada gak saraf kejepit? Ya, pokoknya pada pangkal paha lah, ya. Nah, itu Nabi Yakub ketika sakit, ya, pada pangkal pahanya, ya, pokoknya ya seperti saraf kejepit gitu, ya. Beliau bernazar, kalau seandainya penyakit ini sembuh, maka saya nggak akan makan daging dan susu unta. Nah, rupanya disembuhin nih sama Allah. Nah, begitu sembuh maka Nabi Yakub menunaikan nazarnya. Makanya Allah memuji Nabi Yakub, ya, yang memuliakan nazarnya, ya. Nah, akhirnya dimasukin nama Allah ke dalam kitab Taurat, ya. Jadi Israel haram makan daging dan susu unta, ya. Karena
nazarnya dari Nabi Yakub. Nabi Yakub kan Israel panggilnya, ya. Nah, jadi disitulah ya Nabi Yakub bernazar dan dia menunaikan nazarnya. Nah, Nabi Yakub ini juga ya ada disebut Israel ya. Orang-orang Yahudi itu mengingkari Nabi Isa dan Injil. Karena apa? Karena ketika Nabi Yakub ya dengan mengharamkan makan daging dan dicatat di dalam kitab Taurat ya, turun Nabi Isa dan kitabnya Injil itu menasih dan mansuh, menghapus yang tadinya diharamkan di Taurat, maka dihapus menjadi halal lagi daging. Nah, orang-orang Yahudi nggak terima, mengingkari kitab Injil dan Nabi Isa. Karena apa? Karena menghapus aturan-aturan yang sudah ada di Taurat ya. Nah, terhadap Nabi Isa aja dia nggak terima, apalagi terhadap Nabi Muhammad. Banyak hal-hal yang udah dirubah atau dinasih dan mansuh ya. Nah, kenapa Yahudi nggak terima ya, mengingkari Injil dan Nabi Isa? Karena menasih dan mansuh, padahal ya mereka sendiri ya sebelum Taurat datang udah menasih dan mansuh ya, udah menghapus ya. Tadinya kan awalnya daging itu halal, tapi karena bernazar ya bahwa kalau sembuh nanti dari penyakit ya saraf kejepit, maka dia nggak akan makan. Nah, jadi sebenarnya mereka udah menasih dulu, udah menghapus dulu yang tadinya Allah halalkan menjadi haram. Nah, makanya nggak masalah kalau seandainya sama Allah dibalikan lagi bahwa daging itu halal ya, yang tadinya diharamkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, dikembalikan lagi menjadi halal ya. Artinya nggak masalah bagi Allah dong dikembalikan lagi, karena awalnya juga kan halal gitu, lalu diharamkan dikembalikan lagi seperti itu ya. Nah, ini sifat-sifat Nabi Yakub juga ya sangat terpuji. Beliau seorang yang berilmu ya. Di dalam surat Yusuf juga dikatakan bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Yakub, cuman banyak orang yang tidak mengetahui ya bahwa Nabi Yakub itu orang yang berilmu. Nabi Yakub juga senantiasa ingat dengan akhirat ya. Beliau juga mengajak semua orang agar selalu ingat dengan akhirat ya. Lalu sifat Nabi Yakub juga beliau orang yang sobrun jamil. Sobrun jamil, sabar yang indah. Artinya apa? Kalau mengalami masalah, kesedihannya itu hanya dicurhatkan kepada Allah, jadi nggak curhat kepada orang lain, meskipun itu sangat menyakitkan. Tapi Nabi Yakub hanya curhat kepada Allah, kesedihannya dikeluhkan hanya kepada Allah, makanya disebut sobrun jamil ya. Meskipun Nabi Yakub tahu ya bahwa anak-anaknya ini berdusta ya. Nabi Yakub ini punya anak 12 ya, 10 durhaka, yang 2 aja nggak durhaka, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Yang 10 berdurhaka, tapi dia tetap sabar meskipun ketika ya Nabi Yusuf saudara-saudaranya Yusuf ya mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala ya, lalu dibawa baju Yusuf dilumurin darah dari serigala. Nabi Yakub tahu bahwa ini bohong. Karena apa? Bajunya itu nggak sobek. Harusnya kan kalau dimakan serigala sobek bajunya. Nah, ini enggak. Nah, tapi Nabi Yusuf nggak marah, dia nggak ngeluh ya ke manusia, tapi dia hanya mengeluh kepada Allah. Makanya disebut sobrun jamil, sabar yang indah ya.
Ya, Nabi Yakub ini juga sangat khawatir dengan keadaan Nabi Yusuf ketika dipisah oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena masih kecil, dan Nabi Yakub juga sedih berpisah dengan Yusuf. Kenapa? Karena sangat disayangi. Bahkan ketika mau diajak aja, Nabi Yakub mengatakan bahwa saya ini berpisah sebentar aja sedih dengan Yusuf gitu, anak yang dicintai. Nah makanya ketika apa yang kita cintai ya itu sangat mendalam, Allah akan mengujinya itu. Makanya Nabi Yakub diuji dengan dipisahkannya Nabi Yakub, karena Nabi Yakub ini berpisah dengan Nabi Yusuf sebentar aja udah sedih gitu ya, makanya diuji ya. Dan diujinya nggak sebentar ya, menurut ulama 80 tahun ya berpisah dengan Yusuf, dan baru ketemu lagi setelah 80 tahun. Bayangin ya, seorang nabi yang waktu itu pada zamannya Nabi Yakub adalah nabi yang paling dicintai dan disayang oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Ishak udah meninggal, Nabi Yusuf masih kecil. Jadi satu-satunya nabi pada zaman itu Nabi Yakub yang dicintai dan disayang oleh Allah. Tapi dia mengalami penderitaan ya selama 80 tahun, tiap hari menangis sampai matanya buta karena menangis terus ya. Bahkan ulama mengatakan Nabi Yakub ini kesedihannya sudah sampai puncaknya, dan bisa tenang ya kesedihan ini kalau dia bisa ungkapkan kepada orang lain, dicurhatkan kesedihannya. Tapi Nabi Yakub tetap enggak mencurahkan keluhannya kepada manusia, meskipun itu udah puncaknya kesedihan ya. Ini juga ibroh ya buat pelajaran kita, artinya enggak setiap ya orang yang disayang sama Allah itu orang yang hidupnya senang-senang terus, hidupnya kaya ya, hidupnya bahagia ya. Ini contohnya Nabi Yakub, beliau disayang sama Allah, dicintai oleh Allah, tapi hidupnya menderita selama 80 tahun, tiap hari menangis ya. Nah artinya kalau seandainya kita lagi diuji ya, musibah bukan berarti Allah itu nggak suka atau benci sama kita. Bisa jadi Allah ingin menaikkan derajat kita ya. Ketika pahala kita belum cukup, Allah ingin menaikkan ya derajat kita, lalu diujilah oleh Allah ya. Ini ibroh, bukan berarti wah ini orang senang terus kayaknya ini disayang sama Allah, belum tentu, nggak jaminan ya. Contohnya Nabi Yakub seperti itu ya. Nah Nabi Yakub juga mempunyai sifat yang perhatian kepada anaknya ya. Meskipun dari 12 anaknya 10 anaknya durhaka ya, bahkan ngebohongin Nabi Yakub ya, ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur ya, dia berdusta ya, tapi Nabi Yakub tetap sabar ya terhadap anak-anaknya, enggak marah sama sekali ya. Lalu Nabi Yakub juga sering menasihati ya kepada anaknya akan bahayanya hasad ya. Jadi ketika Nabi Yusuf bermimpi bahwa 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Lalu kata Yakub, janganlah engkau ceritakan pada saudara-saudaramu, nanti saudaramu akan berbuat makar kepadamu ya, karena hasad. Nah, bahaya hasad ya. Nabi Yakub ini udah diberi ilmu, makanya menjaga jangan sampai nanti ada bahaya hasad. Hasad ini bahaya ya. Bahkan dosa yang pertama dilakukan di langit itu karena hasad, yaitu iblis hasad dengan Adam, disuruh sujud nggak mau lah. Dia kan lebih bagus dari api dibuatnya, mesti suruh sujud sama Adam yang dibuat dari tanah, itu hasad. Dosa pertama di bumi dilakukan oleh manusia juga karena hasad ya.
Jadi Qabil hasad kepada Habil. Ketika Habil diterima ya kurbannya, Qabil enggak, maka dia hasad. Nah, makanya Nabi Yakub mengingatkan ya kepada Yusuf, janganlah engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, nanti saudaramu akan makar karena hasad kepadamu ya. Nabi Yakub juga mengajarkan untuk ikhtiar ya, ikhtiar kepada anak-anaknya. Jadi ketika anak-anaknya ini disuruh mencari Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang hilang, kakaknya dan adiknya Bunyamin ya, maka Nabi Yakub mengatakan, janganlah engkau lewat satu pintu, takut nanti kena air. Yang kedua takutnya dirampok lagi ya, enggak, airnya enggak sampai, makanya berpencar, jangan lewat satu pintu. Kalau satu dihalangi, masih ada yang lain bisa masuk gitu ke Mesir. Nah waktu itu Mesir, untuk masuk ke Mesir itu bisa melalui beberapa pintu gerbang ya. Nah ini juga orang-orang dari turunan Yakub ini beda dengan orang Mesir ya, wajahnya tampan, bajunya juga beda ya, makanya cukup mencuri perhatian. Makanya Yakub khawatir nih nanti jadi terhalang, makanya disuruh jangan melalui satu pintu ya. Itu ikhtiar dari Nabi Yakub. Di samping itu juga Nabi Yakub mengajarkan anak-anaknya untuk bertawakal. Artinya apa? Jadi jangan mengandalkan dari ikhtiarnya saja ya, hatinya jangan diserahkan kepada ikhtiar, tapi semua itu keputusan dari Allah ya. Artinya biarpun kita berikhtiar, tetap semua keputusan Allah. Artinya bertawakal. Ini juga pelajaran buat kita ya. Artinya ketika kita ingin berserah diri kepada Allah ya, lakukanlah usaha dulu semaksimal mungkin, baru ya kita bertawakal kepada Allah ya. Itu contohnya siapa? Siti Hajar ya. Ketika beliau yakin bahwa ya kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan melindungi, Allah akan menyelamatkannya. Kan ketika ditanya, "Ya suamiku, apakah ini perintah Allah?" "Iya." "Ya udah, kalau memang perintah Allah silakan pergi, karena pasti Allah akan menjamin keselamatannya dan akan melindungi." Tapi apa dia langsung bertawakal begitu aja? Enggak. Siti Hajar berikhtiar bahkan sampai dia udah nggak kuat jalan lagi, ketika dia ke Sofa, turun lagi naik ke Marwah, sampai akhirnya dia nggak kuat merangkak menuju ke tempat Ismail, baru Allah berikan air ya. Nah ini juga ibrah pelajaran ya, kita berusaha dulu semaksimal mungkin, baru kita bertawakal ya. Karena kayak rezeki ya, bisa jadi itu rezeki yang ada sebenarnya buat kita banyak, cuman karena kita nggak menjemputnya dan kita nggak mengambilnya, akhirnya cuman sedikit yang kita ambil. Makanya berusaha dulu semaksimal mungkin ya, baru bertawakal. Semua serahkan kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya ya. Nabi Yakub juga mengajarkan agar tidak berputus asa. Jadi di surat Yusuf ya, ketika saudara-saudaranya mencari Yusuf, kakaknya yang pertama dan adiknya Bunyamin ya, mengatakan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Karena Nabi Yakub sendiri enggak berputus asa. 80 tahun berpisah kepada anaknya ya, sama anaknya Yusuf, dia enggak berputus asa dan yakin bahwa Yusuf itu masih hidup. Nah itulah selalu ditanamkan kepada anaknya, jangan berputus asa, dan sudah dijalani oleh Nabi Yakub selama 80 tahun nggak pernah putus asa ya. Mungkin kalau kita udahlah, kita ikhlas saja, tapi Yakub terus berdoa, yakin bahwa dia masih hidup seperti itu. Dan Nabi Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya ya, ketika beliau udah bertemu dengan Yusuf dan udah berkumpul, maka dia mewasiatkan agar selalu menyembah Allah semata. Makanya anak-anaknya ditanya, wahai anak-anakku, kalau seandainya ya
aku sudah nggak ada sepeninggalku, apa yang engkau lakukan? Lalu kata anak-anaknya, aku akan menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhannya Ishak, Tuhan Ismail, Tuhannya Ibrahim. Ya, artinya anak-anaknya juga udah mentauhidkan Allah juga, ya, ke-12 anaknya. Nabi Yakub juga ini dipanggil dengan nama Israel. Ya, Israel itu artinya hamba Allah. Il artinya Allah itu. Jadi Israel itu Abdullah sama tuh, hamba Allah. Ya, nah, itu panggilan nama lain dari Nabi Yakub, yaitu Israel. Ya. Nah, kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub ini juga banyak dinukil di kitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu juga banyak dikisahkan. Nanti kita akan bandingkan, ya, kisah dari Perjanjian Lama dengan kisah yang ada di Al-Quran. Ya. Jadi di Perjanjian Lama, ya, akan saya ceritakan bahwa, ya, ketika Nabi Ibrahim, ya, melahirkan seorang anak, ya, maksudnya istri dari Nabi Ibrahim, Sarah, melahirkan seorang anak bernama Ishak, ya. Maka ketika Ishak menjadi tumbuh besar, ya, maka Ishak menikahlah dengan, singkat aja, menikah dengan Ribka, ya. Istri Ishak namanya siapa? Ribka. Nah, Ribka ini punya anak dua. Yang pertama bernama Isu, yang kedua bernama Yakub. Ya. Yang pertama siapa? Isu, yang kedua Yakub, ya. Nah, Nabi Ishak karena dia udah merasa udah tua, ya, dan mungkin nggak lama lagi ajalnya akan tiba, ya. Juga matanya udah mulai pudar, nggak ngelihat, ya, sampai buta, ya, Nabi Ishak matanya. Akhirnya dipanggillah Isu untuk memberkati anaknya. Ya, ini kisah dari Perjanjian Lama nih, ya. Lalu dipanggil, wahai anakku Isu, kata dipanggil. Ada apa, ya? Ayah ini udah nggak akan lama lagi, ya. Ayah nggak tahu kapan akan meninggalkan dunia ini. Ayah akan memberkati kamu dengan kenabian. Ya. Coba sekarang kamu ambil senjata, ya, lalu tempat panah dan busurnya silakan engkau berburu, ya, berburu hewan. Lalu setelah itu kamu olah makanan yang enak dan berikanlah kepada ayah makanan itu. Nanti, ya, setelah ayah makan, engkau akan ayah berkati. Nah, Isu ini memang hobinya berburu, dia jago berburu. Sedangkan Yakub ini dia hanya di rumah aja, anak mama deh. Ya, makanya Nabi Yakub ini sangat disayang oleh ibunya, ya, oleh Ribka sangat disayang. Nah, ketika Nabi Ishak memerintahkan kepada Isu, ya, untuk berburu dan ingin memberkati anaknya Isu yang pertama ini, rupanya Ribka dengar nih, istrinya Ishak dengar. Karena Ribka sayang sama Yakub, maka dipanggillah Yakub. Wahai Yakub, coba kesini, ibu mau cerita nih. Tadi ayahmu tuh ngomong bahwa beliau sebelum meninggal akan memberkati kakakmu Isu, dan beliau menyuruh Isu untuk berburu, ya. Nanti setelah mendapatkan hewannya dimasak kesukaannya ayahmu, nanti ayahmu akan memberkati. Kalau gitu ambillah kambing tuh 2 ekor di kandang, katanya. Nanti ibu akan masak, gitu. Kamu nanti menggantikan posisi Isu, suruh nyamar, ya. Kata Yakub, ya ibu, bagaimana aku bisa nyamar jadi Isu, sedangkan Isu badannya berbulu, sedangkan aku badannya licin, gitu. Dan bagaimana nanti kalau seandainya ayah tahu, ya,
kalau aku ini menipu ayah, nanti bukannya saya dapat berkat malah dikutuk sama ayah gitu. Kata ibunya apa, kata Ribka, nanti kalau sampai ketahuan udah biar ibu yang menerima kutukan ini, udah kamu lakukan aja perintah ibu. Maka dibawalah ini kambing 2 deh, dipotong, disembelih, lalu diserahkan kepada ibunya untuk dimasak, ya, dimasak oleh Ribka, istrinya Ishak. Dia tahu kesukaan suaminya, maka dimasakinlah kesukaan suaminya masakannya. Nah, setelah selesai, Nabi Yakub suruh menyerahkan kepada ayahnya. Namun sebelumnya ya Nabi Yakub itu dikasih tangannya, dadanya bulu dari kambing biar ketahuan seperti isu. Jadi ditempelin bulu kambing itu biar badannya kelihatan berbulu gitu. Maka Yakub membawalah itu makanan kepada ayahnya. Ya ayah, ini aku datang, katanya. Siapa engkau, kata Ishak. Aku Isu, aku telah menjalankan perintahmu gitu. Nabi Ishak nih kok aneh nih, suaranya kayak suara Yakub gitu. Ya, makanya coba sini kamu mendekat gitu, mendekat lalu dipegang, tangannya berbulu nih. Nabi Ishak mengatakan, ini kok suaranya suara Yakub, suaranya suara ya Yakub, tapi kok tangannya tangan Isu gitu. Ya. Lalu ini ayah, aku udah membawakan makanan kesukaan ayah gitu. Kok kamu cepet berburu gitu ya? Ya atas doa dari ayah ya, Tuhannya ayah ya menolong saya untuk mendapatkan hewan buruan dengan cepat gitu. Rupanya Yakub nih berbohong. Jadi seorang nabi untuk mendapatkan kenabiannya licik, curang. Di versi perjanjian lama ya. Nah, akhirnya Nabi Ishak meminta makanannya supaya didekatkan, dimakanlah itu makanannya. Lalu setelah itu diberkati Nabi Yakub. Setelah itu didoakan, ya, engkau nanti akan jadi penguasa. Saudara-saudaramu nanti akan tunduk bersujud kepadamu gitu. Nah, setelah Yakub diberkati oleh ayahnya Ishak, datanglah Isu membawa makanan. Ya ayah, aku datang gitu. Siapa engkau? Kata, aku Isu. Lah tadi yang tadi siapa gitu. Wah, rupanya Yakub udah ngeduluin. Ishak Isu mengetahui adiknya udah ngeduluin, maka Isu minta kepada ayah, kalau gitu berkati aku juga dong, jangan hanya Yakub gitu, nggak bisa. Ini cuman satu dan pemberkatan udah selesai, nggak ada lagi, cuman satu yang berkatin. Wah, Isu nangis meraung-raung ya, dia berharap udah berusaha berburu capek terus ternyata sia-sia, sampai dia sedih menangis ya. Maka Isu ini mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia nanti setelah ayahnya meninggal ya, ini kan nggak lama lagi nih ayahnya udah tua ya, setelah meninggal nanti akan membunuh Yakub gitu. Dia berkata pada dirinya, pokoknya nanti setelah ayahnya meninggal aku akan membunuh Yakub karena udah mengambil keberkatan yang harusnya diberikan kepadaku. Maka ketika dia mengatakan itu, rupanya namanya rumahnya kecil ya, Ribka dengar lagi nih. Ibunya dengar. Jadi apa yang diomongin di rumah dengar nih. Rupanya rumahnya RSSS kali ya, rumah sangat sederhana sekali. susah sempit, sangat sempit. Ya, kedengeran. Maka dipanggillah Yakub. Yakub anakku gitu. Nah, anak kesayangan masalahnya Yakub nih. Tadi ibu mendengar kakakmu itu ya akan membunuhmu nanti sepeninggal ayahmu, maka pergilah engkau dari sini, kata Ribka.
engkau pergi ke Haran. Haran itu Sam ya, negeri Sam. Nanti engkau temuin saudaraku Laban yang bernama Laban. Laban ini adik dari ibunya. Jadi kalau Yakub manggilnya om atau paman ya. Nah, jadi Yakub disuruh pergi ke Haran Sam, temuin Laban, omnya ya, adik dari ibunya. Maka pergilah Yakub menuju ke Haran. Nah, ini sungguh kisah yang membingungkan ini ya. Bingungkannya apa? Nabi Yakub untuk mendapatkan kenabiannya dia harus menipu ayahnya. Nabi Yakub ini berarti sama saja licik, curang ya, menipu ayahnya untuk mendapatkan kenabian dan merebut dari kakaknya. Terus yang kedua ya, ibunya ya, istri dari Ishak, Ribka ya, beliau juga udah membohongi suaminya ya, untuk bersekongkol dengan Yakub ya. Terus yang ketiga, Nabi Ishak ya, udah tahu Yakub bohong tapi kok dia masih mendoakan anaknya biar dia mendapatkan kekuasaan dan semua pada bersujud, artinya memberkati. Yang keempat ya, itu kan yang berhak memberi kenabian Allah ya, yang memberkati. Kok Allah diam aja gitu ketika tahu Nabi Yakub bohong ya, terus Nabi Ishak memberkati, kok Allah malah mengabulkan doanya. Nah, ini lucu nih ceritanya ya. Dan anehnya lagi ya, kok kenabian bisa diturunkan gitu, kayak dinasti aja. Ini aku berkati kamu jadi nabi gitu. Padahal kenabian itu kan dari Allah gitu. Nah, ini kok diberkati dah. Ini filmnya ada memang ya, Nabi Ishak seperti itu kisahnya ketika Nabi Yakub merebut kenabiannya. Nah, itu versi perjanjian lama ya. Padahal di dalam Al-Quran bahwa sebelum lahir Nabi Yakub sudah ditetapkan sebagai nabi. Engkau akan punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, dan itu keduanya adalah nabi. Sudah ditetapkan. Tapi di dalam versi perjanjian lama ya, itu diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Jadi kayak dinasti seperti itu ya. Nah, setelah ya Nabi Yakub ya bertemu dengan pamannya Laban, maka dia tinggal di sana beberapa lama karena ibunya juga menyuruh tinggallah engkau beberapa lama di sana sampai nanti kakakmu ya udah lupa dari amarahnya, udah nggak geram lagi, maka nanti ibu akan menyuruh orang untuk menjemputmu, karena cepat atau lambat pun nanti kalian juga akan berpisah dengan ibu. Nah, ibunya nyuruh pergi itu. Nah, ketika ada pergi, Yakub ketemu dengan pamannya Laban. Rupanya pamannya ini punya anak dua. Anaknya yang pertama bernama Lia, yang kedua Rahel. Nah, Rahel ini adiknya ini cantik ya. Nah, adiknya yang bungsu cantik. Maka Yakub ini pengen menikahi Rahel. Dia berkata kepada pamannya, panggilnya Om dia, Om, saya mau paman, paman orang India ini, paman gitu. Kalau Om orang Indonesia, Om saya mau ini Om, mau ngelamar anak Om yang bernama Rahel. Lalu kata pamannya, boleh aja, kamu cuman syaratnya harus bekerja dulu 7 tahun. Setelah bekerja 7 tahun baru kamu boleh menikahi anak saya. Nah, karena dia pengen mendapatkan Rahel, maka dijalanin tuh 7 tahun, nggak masalah lah ya. Nabi Musa aja waktu mendapatkan istrinya 10 tahun dia ya mengabdi sama mertuanya gitu untuk menjadi pengembala ya. Nah, ini dijalanin 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun berlalu ya, maka menikahlah ya Yakub. Nah, setelah menikah Yakub masuk kamar. Setelah masuk kamar, ternyata di dalam itu yang ada si Lia, bukannya Rahel. Lah, protes dong Yakub, Om, ini kok
yang dikasih Lia kan saya pengen Rahel adiknya gitu. Maka kata omnya, ini memang adat istiadat di sini begitu. Jadi nggak boleh adik menikah duluan sebelum kakaknya menikah duluan. Waduh, kayak di Jawa aja ya, mesti ngasih pelangkah gitu. Kalau di Jawa kan gitu ya, kalau kakaknya belum nikah, adiknya mau nikah, waduh kasih pelangkah dulu ya. Nah ini juga begitu. Nah, jadi harus kakaknya dulu menikah baru adiknya gitu. Kalau kamu mau mendapatkan Rahel, maka kamu juga harus bekerja lagi 7 tahun. Udahlah, namanya cinta sama Rahel ya, dijalanin tuh, kerja lagi 7 tahun. Setelah menjalani kerja 7 tahun sama omnya, maka menikahi anak Rahel ya. Akhirnya Yakub punya istri 2, Lia dan Rahel ya. Zaman dulu masih boleh tuh punya istri adik kakak. Kalau sekarang udah nggak boleh itu. Zaman dulu masih boleh ya. Nah, si Lia punya budak bernama Zilvia. Rahel punya budak bernama Bilha. Nah, ini masing-masing punya budak nih, pembantu nih. Ya, orang kaya berarti pamannya ya punya budak ya kan. Nah, rupanya Lia punya anak duluan ya, karena kan dikawinin duluan ya. Nah, Rahel cemburu nih, karena si Lia udah punya anak, Rahel belum. Maka Rahel memberi hadiah kepada suaminya Yakub, yaitu budaknya yang bernama Bilha ya, memberikan hadiah untuk dinikahkan. Maka dinikahi tuh Bilha oleh Yakub, nah, dan punya anak. Bilha dinikahin. Nah, Lia melihat Rahel memberi budak, nggak mau kalah, saya juga bisa ngasih. Nah, yang menang banyak siapa ini? Yakub ini. Enak tuh kalau dihadiahin gitu Pak ya. Aduh, gila. Mau gak Pak kalau dikasih hadiah gitu? Istrinya lagi yang ngasih. Nah, maka siapa, Lia memberi hadiah juga budaknya yang bernama Zilvia kepada suaminya Yakub. Dinikahilah oleh Yakub dan punya anak. Rupanya Yakub ini tokcer juga ya. Nah, setelah ketiganya punya anak, Rahel juga ternyata dikarunia anak ya, punya anak 2, Yusuf dan Bunyamin ya. Nah, Yakub setelah itu menjadi punya 4 istri 12 anak, 2 anak dari Rahel yaitu Yusuf dan Bunyamin, yang 10 dari 3 istrinya. Mau tahu gak nama-nama anaknya? Nih saya sebutin ya. Yang semuanya lah 12 lah. Oh iya. Jadi anak dari Lia 6 ya. Yang pertama namanya Ruben, yang kedua Simon, yang ketiga Lawi, yang keempat Yahuja, yang kelima Isahar, yang keenam Jeblon. Kayak orang Jawa Jeblon ya, jemplon ya. Jadi Lia punya anak 6, Ruben, Simon, Lawi, Yahuza, Isahar dan Jeblon. Nah, Rahel punya anak 2, Yusuf dan Bunyamin. Nah, Bilha punya anak 2, yang pertama Dan, yang keduanya Naftali, Dan Naftali. Lalu Zilfa punya anak 2, yaitu Gad dan Aser. Jadi Nabi Yusuf anaknya semua 12 dari ya laki-laki semua ya. Nah, ke-12 anaknya ini disebut Bani Israel ya. Jadi dari 12 anak ini disebut Bani Israel, anak-anaknya Israel, karena Yakub kan panggilannya Israel ya. Ya, jadi inilah 12 anak dari Nabi Yakub ya. Nah, Nabi Yakub ini juga ya, ini tadi kisah yang tadi yang saya ceritakan itu ada di Kejadian 35 ayat 23 sampai 27.
Jadi kisah yang tadi saya sampaikan itu ada di Kejadian surah 35 dan ayat 23 dan 27. Nah, ini juga ada kisah yang membingungkan. Jadi Nabi Yakub berkelahi dengan Allah, dengan Tuhan. Ini ada di Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32 ya. Jadi ketika Nabi Yakub ya, dia bermimpi bahwa kakaknya yang bernama Isu akan datang ya, maka Yakub ini ketakutan nih, takut, lalu beliau ya wah Pak Ahmad luar biasa nih. Ntar belum Pak, belum selesai, ntar ya. Ya, maka karena dia takut Isu datang, dari mimpinya dia bangun, dia ajak itu keempat istrinya ya untuk pindah ya. Begitu juga 12 anaknya diajak untuk pindah menyeberangi sungai. Nah, setelah udah diajak, dia pindah, lalu balik lagi untuk mengambil barang-barangnya. Nah, ketika balik ini ada seorang lelaki ya yang mengajak bergulat, maka bergulatlah Yakub dengan orang laki-laki ini ya. Padahal di ayat 1 sampai 21-nya Nabi Yakub takut dengan Isu kakaknya, kok tiba-tiba di ayat 22 sampai 32 itu berkelahi dengan seorang lelaki ya. Nah, ini lelaki ini ya berkelahi, nggak bisa mengalahkan Yakub, maka dipukullah itu pangkal sendi Nabi Yakub, pahanya gitu, paha dipukul sampai kesakitan. Sama Yakub nggak dilepas nih. Lalu laki-laki ini mengatakan, lepaskan aku, ini waktu udah mau fajar menyingsing, aku harus pergi gitu. Enggak akan aku lepaskan katanya sebelum engkau memberkati aku. Rupanya Tuhan ini yang dipegang sama Nabi Yakub. Disuruh memberkati Yakub, dia nggak dilepas, pokoknya nggak akan aku lepas sebelum engkau memberkati gitu. Maka ditanyalah oleh laki-laki ini, siapa namamu? Namaku Yakub. Maka kata laki-laki ini, engkau nanti nggak akan dipanggil Yakub, engkau akan dipanggil Israel. Nah, asal muasalnya Yakub dipanggil Israel dari penamaan dari Tuhannya. Ini di Perjanjian Lama ya. Jadi kenapa Yakub dipanggil Israel itu karena Tuhannya memberi nama, engkau nanti akan dipanggil Israel, lebih terkenal Israel gitu ya. Nah, karena waktu udah fajar, Yakub bertanya lagi, siapa yang laki-laki ini bertanya, Yakub bertanya kepada laki-laki ini, siapa engkau? Nggak perlu tahu, udah engkau aku berkati. Diberkati ini ya Yakub sama laki-laki ini. Lalu dilepaslah Tuhan ini Allah dipegangin lalu dilepas ya. Nah, lalu Nabi Yakub pun kembali dengan kaki pincang karena apa? Bekas pukulan dari orang laki-laki ini. Makanya dari situlah Nabi Yakub mengharamkan makan daging ya, khususnya di pangkal paha karena bekas pukulannya itu sakit ya. Nah, dia bernazar kalau sembuh maka saya nggak akan makan daging ini dan susu unta gitu. Nah, ini pendeta dan rahib juga bingung menafsirkan atau menakwilkan cerita ini ya. Jadi Tuhan disuruh memberkati, dipegang sama Yakub ya, nggak bisa lepas. Dan Tuhannya ini waktu udah fajar dia harus bertugas lagi kembali ke langit. Karena dia mengatakan laki-laki ini waktu udah fajar ya, udah menyingsing, saya harus kembali gitu. Aneh kok Tuhan terbatas waktunya gitu, kayak Cinderella aja waktunya di jam 12 malam nih. Ya, nah dia harus kembali lagi gitu. Nah, jadi seperti itulah ya kisahnya Nabi Yakub versi Perjanjian Lama. Sangat beda sekali dengan kisah di Al-Quran, di mana kalau di Al-Quran Nabi Yakub orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sabar ya, orang yang bertakwa ya. Di Al-Quran ya
para nabi itu orang yang luar biasa, menakjubkan. Tapi di perjanjian lama ini seorang nabi menipu, mendapatkan nabian dengan cara yang licik, ya. Lalu dia membohongi bapaknya, ya, dan dia segala cara untuk mendapatkan. Makanya ini kisah yang membingungkan. Pak Arif udah mau nanya aja. Ya. Nah, jadi kita bisa bandingkan. Makanya bersyukur ya kita mendapatkan kitab Al-Quran ya, yang menceritakan nabi-nabi yang menakjubkan luar biasa. Beda dengan kitab lain ya, menceritakan nabi dengan cara yang membingungkan. Bahkan ada kisah nabi yang suka mabuk, bahkan berzina. Nah itu kan nggak benar ya. Nabi itu maksum. Di Al-Quran nabi ini menakjubkan, kisahnya luar biasa. Tapi di kitab lain justru malah membingungkan. Bahkan kesannya nabi itu konyol ya. Ya Pak Arif mau nanya, udah boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. Bapak mengumpulkan bahwa Rasul Nabi itu anaknya dan istrinya belum tentu baik. Kalau saya maklum Pak, kalau anaknya nggak tentu baik, kalau istrinya nggak baik itu apa? Sama istri itu pilihan dari Nabi atau Rasul itu sendiri atau dari Allah? Kalau Nabi Muhammad kan semua istrinya itu atas perintah Allah, nggak ada yang mau ngasih aku mau menikah itu, gitu. Ya. Itu Pak, satu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi Allah itu menguji para nabinya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya ya. Bahkan seorang perempuan pun ada yang diuji dengan suaminya, kayak siapa, Asyah ya, orang yang takwa soleh. Nah ini juga nabi diuji dengan istrinya ya. Nah, itu cara Allah menguji macam-macam. Ya, kalau Rasulullah ya diuji dengan apa? Harta nggak mempan, dengan wanita nggak mempan. Ya, makanya ketika udah dikasih semua maka dikatakan ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Itu langsung keras dia karena udah macam-macam untuk mempengaruhi. Ya, itu cara Allah menguji ya, bisa melalui istrinya, bisa melalui anaknya, bisa juga melalui yang lainnya. Seperti itu Pak ya. Ya, yang lain boleh silakan. Bisa mau tanya lagi tapi lupa. Ya, ya udah simpen dulu. Ya, kalau udah nggak ada kita di kopi morning aja kita. Cukup berarti ya, Pak Ahmad, cukup kan? Pak Ustadz Adri cukup ya. Kita hotmail Quran ya. Nanti kita ikut ngumpul juga Pak Ahmad, ngobrol-ngobrol santai. Nah, enak. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.